Di antara keluarga saja ada kakak dan adik itu berantem dan nggak kenal. Sudah nggak kenal, anak-anaknya juga ikut-ikutan nggak kenal. Tetangga kita juga ada yang seperti itu. Kalau pada Idul Fitri ini kita belum bisa menyatukan kembali hati yang berpisah, itu tanda-tanda puasanya belum berhasil. Tapi kan itu berat Ustaz, itu kan nyakitin hati saya. Masa saya diomong, katanya saya kerjanya tukang rumpi, katanya saya kerjanya tukang ngutang, walaupun iya kan saya sakit hati Ustaz. Ya betul, siapapun orang akan sakit hati, tapi panggilan Ramadan. Oke sahabat Kang Muslim, kita OTW. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada mausimal khairat yauma ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaikumus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, ibu bapak, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dengan kalimah yang sama, gema takbir, tahmid dan tahlil, dengan akidah yang sama, la ilaha illallah, bersama kita besarkan asma Allah, bersama kita sucikan asma Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Pada hari yang sangat berbahagia ini bersama memunculkan rasa syukur yang tak terhingga ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bersama kita mampu untuk melewati 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, dengan mampu menahan hawa nafsu, dengan mampu menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum 1 bulan penuh. Itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Maka disebutlah hari ini secara adat yang terjadi adalah hari kemenangan, menang untuk memerangi hawa nafsu. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada hari ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza shamu syahra Ramadan wa kharaju ila idihim yaqulullahu ta'ala kullu ibadin yatlubu ujrah wa ibadil ladina shamu syahrahum wa kharaju ila idihim yaqulu ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum. Jamaah sekalian, baginda Nabi menyampaikan ketika ada umat manusia melakukan puasa di bulan suci Ramadan, setelah usai puasa wa kharaju ila idihim, kemudian keluar untuk merayakan, untuk menjalankan sholat Idul Fitri sebagaimana yang hari ini kita jalankan. Yaqulullahu ta'ala, maka pagi ini Allah menyampaikan, ya malaikati, wahai para malaikatku, kullu ibadin yatlubu ujrah, ay kullu amilin yatlubu ujrah. Wahai para malaikat, setiap orang yang bekerja itu akan mencari upahnya, setiap orang yang kerja akan mengambil penghasilannya. Wa ibadil ladzina shamu syahrahum wa kharaju ila idihim, dan orang-orang hambaku yang ketika Ramadan menjalankan puasa kemudian keluar untuk sholat Id, ishadu, saksikanlah wahai para malaikat, inni qad ghafartu lahum, sungguh aku memberikan ampunan kepada mereka semua. Maka jamaah sekalian, ibu bapak yang dirahmati Allah, jaminan yang kita harapkan adalah hanya satu,
mendapat ampunan Allah. Maka pagi ini sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, Ramadan sudah kita puasa, malamnya sudah kita sholat tarawih, dipenuhi dengan amalan-amalan yang ada dalam Ramadan. Hari ini duduk bersimpuh mengharap ridho Allah, menjalankan sholat Idul Fitri, maka ada jaminan dari Allah dosa kita akan diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, ketika Ramadan adalah tujuannya untuk mencetak orang-orang yang takwa. Di sini pentingnya. Maka muncul pertanyaan dalam hati masing-masing. Saya ini sudah puasa puluhan tahun. Kalau yang umurnya 60 tahun, saya sudah puasa 45 tahun. Kalau yang umurnya 70 tahun, saya sudah puasa 55 tahun. Saya sudah takwa apa belum? Itu menjadi pertanyaan. Maka barometernya adalah, saya akan sampaikan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Karena biasanya orang-orang yang takwa akan merasakan kebahagiaan, baik itu bahagia dunia ataupun bahagia akhirat. Maka diantaranya adalah waqala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas absus salam wa ad'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan niyasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Coba ketika ibu bapak tanya, saya sudah takwa apa belum, barometernya diantaranya hadis ini. Apa kalimah Nabi? Wahai manusia, jika kamu memang ingin meraih kebahagiaan, karena raih bahagia diantaranya adalah untuk sampai pada nilai titik yang namanya takwa, maka yang pertama adalah absus salam, tebarkan kedamaian. Kalau letter lucknya adalah selalu ucapkan salam. Kalau ketemu kawan, assalamualaikum. Nanti ini adat yang berlaku kita di Indonesia, setelah sholat Idul Fitri maka akan ada ibadah horizontal untuk saling menyapa, untuk saling ketemu, terutama anak terhadap orang tua. Maka akan silaturahim untuk meminta maaf dan memaafkan. Kalau adat yang berlaku di salah satu daerah, nanti ibu bapaknya duduk di atas bangku, anaknya bersimpuh dengan mengucapkan kalimah, ibu, bapak, saya sebagai anak banyak salah, sengaja atau tidak sengaja, karena kadang aku selalu menyakiti hatimu. Maka wasilah hari raya Idul Fitri penuh dengan kesucian ini, aku minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Biasanya kalau itu keluar dari relung hati yang paling dalam, belum sempurna mengucapkan kalimah itu, sudah meneteskan air mata. Anak meneteskan air mata, orang tua juga meneteskan air mata. Maka muncul rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dengan orang tua kita, dengan tetangga saling ketemu, assalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Adatnya minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekalipun itu memang bukan padu padan dalam artinya, tapi menjadi adat istiadat yang berlaku. Intinya adalah saling minta maaf dan memaafkan. Maka itu adat yang berlaku dan menjadi ibadah yang sangat baik. Maka pertama, kalau ingin merasakan kita takwa apa belum adalah orangnya selalu tebarkan kedamaian. Inginnya damai, inginnya aman, nyaman, tidak ada kerusuhan, tidak ada kericuhan. Dengan tetangga selalu tegur sapa, assalamualaikum, bagaimana, mau kemana. Maka hari ini ada contoh yang luar biasa. Siapapun yang ketemu akan mengucapkan minal aidina wal
wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin kalau kalimat panjangnya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menerima kami, puasa kami dan puasamu, wa ja'alanallahu wa iyyakum, dan mudah-mudahan Allah menciptakan kita dan kamu semua menjadi orang-orang yang minal ngaidin, kembali kepada suci tanpa noda dan dosa, wal faizin, dan orang-orang yang bahagia beruntung dunia dan akhirat. Baru ujungnya mohon maaf lahir dan batin. Hari ini akan ada satu contoh yang luar biasa, harapannya seterusnya dan seterusnya, saling minta maaf dan memaafkan antar anak dan orang tua, antar tetangga, antar murid dan guru. Itu salah satu ciri orang yang takwa, tebarkan kedamaian. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berbagi. Kalau ini sering disampaikan, ketika orang sudah mau berbagi maka seakan-akan dia itu mewakili Tuhan. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat selalu memberi, tidak dipinta pun akan diberi oleh Allah. Contoh, kita hari ini tuh tidak ngomong, ya Allah, upayakan saya besok pagi matanya bisa melek, kakinya bisa jalan, melangkah untuk sholat id. Kita nggak ngomong, dikasih oleh Allah. Kalau dipreteli dalam anggota badan, ya Allah, saya kepingin detak jantung yang normal, nafasku lancar, telingaku mendengarkan, mulutku bisa bicara. Kita tidak ngomong, diberi oleh Allah. Maka sifat memberi itu adalah sifatnya Allah. Ketika ada umat manusia mampu mengikuti sifat-sifat Allah, maka itu tanda-tanda orang yang sudah sampai pada nilai titik takwa. Maka tanya pada masing-masing, sudahkah kita berbagi? Berbagi itu nominalnya berbeda-beda, tapi ada keniatan, itulah sudah salah satu tandanya. Yang ketiga adalah wasilul arham. Tadi awal saya sampaikan, orang takwa hasil dari puasa adalah selalu menyatukan di antara kita yang berpisah. Karena contoh begini, di antara keluarga saja ada kakak dan adik itu berantem dan nggak kenal. Sudah nggak kenal, anak-anaknya juga ikut-ikutan nggak kenal. Tetangga kita juga ada yang seperti itu. Kalau pada Idul Fitri ini kita belum bisa menyatukan kembali hati yang berpisah, itu tanda-tanda puasanya belum berhasil. Tapi kan itu berat, Ustaz. Itu kan nyakitin hati saya. Masa saya diomong, katanya saya kerjanya tukang rumpi, katanya saya kerjanya tukang ngutang. Walaupun iya kan saya sakit hati, Ustadz. Ya betul, siapapun orang akan sakit hati. Tapi panggilan Ramadan, khususnya hari ini Idul Fitri, Idul kembali, Al-Fitri pada kesucian, Idul kembali, Al-Fitri pada ciptaan Allah tanpa noda dan dosa. Maka lapanglah dada untuk saling minta maaf dan memaafkan. Dan yang keempat adalah wasallu bil-laili wan niyasu niyamun, salat tengah malam. Apa maksudnya? Dia dalam ibadah vertikal, tidak selalu menonjolkan supaya aku dianggap orang alim, supaya aku dianggap orang yang khusyuk, tapi yang tahu biarlah dadanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ibu bapak, sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, terakhir hasil akumulasi dari semuanya adalah ibadah itu ada vertikal dan ada horizontal. Dari barometer hadis ini, ketika orang sudah mencapai pada nilai takwa, ketika orang sudah mencapai pada titik keberhasilan, justru yang diketengahkan adalah ibadah-ibadah horizontal. Dari 4 yang dipaparkan, yang 3 adalah horizontal. Pertama, tebarkan kedamaian terhadap sesama, jangan ada keributan, kerusuhan dan segala macamnya. Jangan merasa hebat, jangan merasa kaya, jangan merasa paling
semua, karena semuanya sama di hadapan Allah. Yang beda adalah takwanya. Yang kedua adalah selalu berbagi. Ketiga, yuk kita silaturahim. Adat yang berlaku kita pakai hari ini untuk saling menyapa. Ketika kita saat ini yang nggak bisa mudik, tegur sapa dengan dunia canggih, dengan dunia IT, tapi tetap ada nilai silaturahim agar apa yang sedang melanda di Indonesia segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan 1 bulan penuh khususnya Ramadan bisa membawa 11 bulan ke depan untuk menjadi orang-orang yang suci, suci dalam ibadah kepada Allah, suci dalam pergaulan terhadap sesama, dan kita berharap agar kita menjadi orang-orang yang iman dan takwa ke hadapan Allah, dan berdoa agar Indonesia tetap menjadi negeri yang aman, nyaman dan damai, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesucian hari ini yang kita dapatkan tetap kita jaga sampai ketika kita dipanggil oleh Allah, suci tauhid kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang fitri ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami sebagai putra dan putri yang belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, munculkan dalam hati kami untuk mampu berbakti ya Allah, untuk mampu berbuat baik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah orang tua kami kesehatan jasmani dan rohani yang masih hidup ya Allah. Lantaran beliaulah kami ada di bumi ini ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah di alam kubur ya Allah, lapangkan makamnya ya Allah, luaskan makamnya ya Allah, terangi makamnya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, berikan rahmatmu yang ada di alam kubur untuk orang tua kami ya Allah. Kami belum sempat untuk berbakti tapi sudah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya dan upaya kecuali hanya minta pertolongan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkan iman Islam kami hanya kepada Engkau ya Allah. Mampukan kami untuk selalu menjalankan seluruh perintah-Mu ya Allah, menjauhi seluruh larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hidup di negeri tercinta Indonesia ini ya Allah, negeri aman, nyaman dan damai ya Allah, sehingga kami bisa mensiarkan agama Islam kami ya Allah, sehingga kami bisa memperkuat tauhid kami ya Allah, sehingga ketika kapanpun Engkau panggil kami ya Allah, dengan ampunan segala dosa-dosa kami ya Allah, mampu mengucapkan kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.